Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siangnya untuk daerah Wita, daerah sini saya. Alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir di Vikon Dikdar Bumun hari ini. Nah, izinkan kami menampilkan presentasi yang dilaksanakan oleh Dikdar Bumun Grup 1. Nah, yang bertindak sebagai presenter di sini adalah Pak Budi Hartono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bertindak sebagai moderator yaitu Pak Budi Susetio, SPD, SE, MPD dari SMK Patriot Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Dan bertindak sebagai host saya sendiri, Darmayanti SPD dari SD Impres Jambai 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan lupa peserta selama diklat berlangsung, mic peserta harap dimatikan terlebih dahulu atau di-mute agar diklat dapat berjalan lancar. Selanjutnya saya serahkan diklat ini kepada moderator Pak Budi Susetio untuk memulai dan mengatur jalannya diskusi Vikon hari ini. Silakan Pak Budi Susetio mengambil alih Vikon ini. Terima kasih. Presenter ini dipegang atau dijabat oleh Pak Budi Hartono dari SMKN 1 Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Untuk moderator Bu Darmayanti SPD Wilayah 3, Makassar, Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru IPA Nusantara yang sempat berpartisipasi di kami. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba menyampaikan
hasil pembuatan aplikasi khususnya pada materi menggunakan dan membaca jangka sorong. Untuk materi, kita ketahui jangka sorong ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak atau dua bidang pada benda kerja. Dan jangka sorong ini dinamakan atau termasuk alat ukur yang multifungsi dalam penggunaannya, karena alat ini selain untuk mengukur ketebalan juga bisa untuk mengukur panjang benda kerja, kemudian diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari lubang. Selanjutnya sebagian bagian jangka sorong itu ada rahang dalam, yang digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja. Kemudian rahang dalam diameter, mengukur diameter untuk diameter dalam untuk mengukur dimensi luar. Kemudian rahang luar digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari suatu benda. Kemudian ekor dari jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang atau benda yang vertikal. Kemudian ada lagi skala utama. Dalam satu mili ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Selanjutnya skala utama inci. Ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan in. Selanjutnya skala nonius satuan mili berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda. Kemudian skala nonius inci juga berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam satuan inci. Kemudian pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong. Kemudian hitam skrup berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Contoh penggunaan jangka sorong ini, contoh bisa dilihat skala noniusnya, sehingga memudahkan operator melihat hasil pengukuran. Dibanding dengan jangka sorong yang biasa tadi, pembacaan ukuran ini lebih mudah. Kemudian jenis yang ketiga, jangka sorong digital. Jangka sorong digital ini atau sigma digital merupakan jangka sorong yang lebih canggih dibanding jangka sorong yang sebelumnya. Jangka sorong digital dilengkapi dengan layar dengan menunjukkan hasil pengukuran. Jadi tanpa harus melihat skala utama dan skala nonius, penentuan titik nol bisa diubah. Pada alat ini, skala angka jangka sorong digital bisa dirubah dari milimeter menjadi inci atau sebaliknya. Berikut materi yang berikutnya, cara membaca jangka sorong. Kita mulai dari cara membaca jangka sorong penelitian 0,05 mili. Untuk skala 0,05 mili, penelitian 0,05 mili ini, pertama kita harus tahu dari mana 0,05 mili. Ketika mengukur, jadi kita harus tahu dulu skala utama itu tiap jarak untuk setiap ruas strip di skala utama itu nilainya 1 mm. Kemudian kalau kita rapatkan rahang jangka sorong itu dari skala nonius 0 sampai 0 atau sampai 10, kalau diukur pada jarak skala utama itu ada pada 39 mili.
Sedangkan skala atau strip pada skala nonius itu ada 20 strip. Jadi 39 dibagi menjadi 20 strip, jaraknya 1,95 mm. Nah, kemudian ketika jangka sorong skala nonius geser belakang titik sehingga strip utama pada skala nonius tepat pada strip 2 mm pada skala utama, maka selisih jarak 0 dari skala utama dengan skala nonius yaitu 2 mm dikurang 1,95 mm. Jadi nilainya 0,05 mm. Jadi ketika skala nonius strip pada skala nonius itu tepat pada strip pada skala utama, itulah nilai koma dari hasil pengukuran. Kemudian contoh pembacaannya. Pembacaan jangka sorong 0,05 mm. Contoh pada gambar. Skala utama, kita lihat dulu skala nonius. 0 pada skala nonius itu sudah menunjukkan 72 mm, lebih dikit. Tadi yang kita lihat lebih dikitnya ini berapa? Kemudian lihat skala nonius dari 0 sampai 0 ujung, cari strip yang tepat lurus dengan skala utama. Kebetulan di sini strip ke-11 antara angka 5 dengan 6. Jadi 11 dijadikan 0,05 mm, maka nilainya 0,55 mm. Jadi hasil pengukuran seperti yang terlihat pada gambar, nilainya adalah 72,55 mm. Kemudian cara membuat jangka sorong skala inci dengan ketelitian 128 inci. Untuk skala inci yang kita lihat adalah skala bagian atas. Untuk skala utama, setiap 1 inci itu dibagi menjadi 16 in. Jadi nilai setiap buah strip itu nilainya 16 inci. Seperti halnya pada skala milimeter, ketika skala nonius dirapatkan atau 0 pada skala pada 0 skala utama, nilai panjang dari skala nonius adalah tepat pada strip Self 8 inci. Selanjutnya contoh membaca jangka sorong skala inci dengan ketelitian 128 inci. Kita lihat pada gambar, 0 pada skala nonius itu sudah menunjukkan 4, berarti sudah 4 inci. Kemudian ada lebih sedikit. Untuk mengetahui lebih ini, maka kita lihat 0 sampai angka 8 pada skala nonius yang tepat dengan strip yang berada pada skala utama. Kebetulan pada contoh strip pertama pada skala nonius tepat lurus dengan strip yang berada pada skala utama, maka nilainya 128. Jadi hasil pengukurannya yaitu 4 inci ditambah 128 inci. Jadi nilainya 4 inci 128 inci. Kemudian untuk membaca jangka sorong skala mili bentuknya 0,02 mm. Sama halnya dari skala pengukuran yang sebelumnya. Skala utama untuk skala mili nilainya yaitu setiap stripnya nilainya 1 mm.
Berbeda dengan yang penelitian 0,05 mm, ketika rahang jangka sorong ditambahkan sehingga angka 0 dan 0 pada skala utama dan 0 pada skala tulis harus tepat, maka panjang keseluruhan skala tulis itu 49, tepat berada pada ukuran 49 mm. Kemudian pada skala Nonius dibagi menjadi 50 strip. Jadi 49 dibagi menjadi 50 strip didapat nilainya 0,98 mm. Jadi jarak pada skala utama tiap ruas strip pada skala utama nilainya 1 mili, sedangkan setiap strip pada skala Nonius itu jaraknya 0,9 mm. Jadi ketika kita geser sedikit ke belakang, skala Nonius tepat strip pertama tepat pada strip pertama skala utama, maka selisih 0 pada skala utama dengan 0 skala Nonius yaitu 1 mili dikurang 0,9 mm, hasilnya 0,02 mm. Jadi dapat disimpulkan ketika strip pertama atau setiap strip pada skala Nonius tepat dengan strip yang berada pada skala utama nilainya 0,02 mm. Kemudian contoh pembacaan jangka sorong kelihatan untuk penelitian skala mili dengan ukuran 0,02 mm. Lihat pada gambar 0 pada skala Nonius sudah menunjukkan 26 mm dan lebih sedikit. Untuk mencari lebih ini atau koma, lihat 0 pada skala Nonius sampai bagian ujung pada skala Nonius, tapi strip yang dengan strip yang berada pada skala kebetulan seperti yang kita lihat pada gambar contoh strip yang lurus adalah strip ke-18. Jadi antara jadi nilainya 18 strip dikalikan 0,02 mm sama dengan nilainya 0,38 mm. Jadi mohon maaf 36 mm. Jadi hasil pengukuran 26,36 mm itu yang tertulis di situ keliru. Selanjutnya jangka sorong dial atau jangka sorong analog. Untuk membaca jangka sorong analog ini seperti halnya pada jangka sorong yang biasa, tetap ada skala utama. Jadi dilihat skala utama sudah ditunjukkan pada sisi rahang, sudah berapa skalanya, baru untuk skala Noniusnya itu ditunjukkan pada skala pada analog atau jarum, baru dibaca hasil pengukurannya. Contoh, membaca jangka sorong dial dengan ukuran 0,01 mm. Yang pertama dilihat pada skala utamanya, strip skala utama nilainya 1 mm. Sedangkan jarak masing-masing pada skala Nonius pada jarum itu nilainya 0,01 mm. Pada contoh, skala utama sudah menunjukkan angka 16 mm dan skala Nonius menunjukkan 0,13 mm. Jadi nilainya 16,13 mm. Kemudian jangka sorong digital. Untuk membaca jangka sorong digital
Yang pertama yaitu pastikan tahap geser dapat diarahkan dengan mudah pada posisi tata badan ujung batang ukur. Jadi sebelum mengukur, mulut gerakan betul-betul rapat. Kemudian langkah kedua, setelah posisi dapat antara rahang geser dan rahang ukur, tekan tombol on atau zero untuk meresetnya. Kemudian pastikan benda uji pakainya bersih dan pastikan tepat pada daerah yang berukur. Kemudian langkah berikutnya, untuk mengukur jangan hanya menggunakan ujung rahang, namun usahakan bagian tengah rahang jangka sorong. Untuk penekanan, lakukan seperlunya. Tidak perlu terlalu keras karena dapat menyebabkan alat mudah rusak. Kemudian baru lihat hasil pengukuran pada display atau monitor. Angka tersebutlah adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan. Contoh pada gambar menunjukkan 10,9, jadi nilainya 10,9 atau 10,90 mm. Demikian untuk materi. Selain materi, ditampilkan video yang berkaitan dengan masing-masing jenis jangka sorong, dengan jangka sorong. Untuk menyingkat waktu, kemungkinan kita tidak putar. Langsung ke latihan soal. Dari contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini ada contoh pembacaan ukuran jangka sorong pada skala mili dengan ketinggian 0,05 mm. Dan dengan Bapak Ibu guru debat se-Nusantara sempat berpartisipasi, kita jawab bersama-sama dari contoh latihan soal ini. Kita lihat pada gambar skala nonius 0. Skala nonius 0-nya sudah menunjukkan angka 52 mm. Kemudian kita cari 0 sampai angka 0 pada skala nonius. Cari strip yang menerus. Jadi coba kita jawab asal saja, jangan incar waktu. Nah, jadi kalau salah akan ditunjukkan dengan tanda silang dan langsung lanjut ke nomor berikutnya. Kemudian ada contoh skala inci dengan ketinggian 128. Kita lihat skala nonius pada skala inci itu sudah menunjukkan 2 inci. Kemudian skala nonius strip pada skala nonius yang tepat adalah strip pertama. Jadi nilainya 2 inci. Mohon maaf, untuk skala nonius itu sudah menunjukkan 2 inci lebih 1 strip. Jadi nilainya 2 inci lebih 1/16. Kemudian skala nonius strip yang pertama pada skala pertama. Jadi nilainya 2 inci lebih 1/16 ditambah 28. Jadi nilainya 2 inci 928 inci. Jadi kita jawab E. Contoh berikutnya, untuk mempersingkat waktu kita jawab asal. Nomor 4 membaca jarak vertikal. Jawabannya yang C. Kemudian contoh pembacaan jangka sorong pada skala mili pada jangka sorong analog.
Nah, demikian Bapak Guru Universitas Nusantara yang pada saat kesempatan kali ini bisa berpartisipasi pada forum kami untuk sesi tanya. Demikian pemaparan kami. Selanjutnya kami silakan pada moderator. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Unmuted. Silakan Pak Budi. Sudah masuk pelan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Langsung kami jawab. Jangka sorong biasanya digunakan terutama oleh bengkel-bengkel, pasti ada ini minimal, yaitu untuk mengukur diameter dalam benda kerja, diameter dalam, diameter luar, kemudian ke dalam, atau pada benda yang berikat. Jadi misalkan ada bengkel motor, pasti punya biasanya. Jadi gunakan untuk mengukur diameter silinder misalkan. Itu Pak Budi. Iya. Kalau rumah tangga sebenarnya belum tentu ada, Pak. Jadi biasanya ini digunakan untuk bengkel. Jadi khusus untuk bengkel. Kayak saya ketahui itu cara Iya. biasanya penggandaan kunci ya Pak ya. Biasanya Iya. karena saya lihat itu waktu menggandakan kunci menggunakan jangka sorong untuk apa itu mengatur ukuran duplikat kuncinya. Iya. Mengukur komponen-komponen yang diukur, Pak ya. Misalkan untuk ketika membongkar silinder, mengukur diameter blok silinder. Perkembangan teknologi Ya. Tadi sudah disampaikan di materi yang kita bahas kali ini tiga jenis jangka sorong. Yang pertama jangka sorong yang biasa, kemudian yang kedua jangka sorong analog dan dengan jarum, yang ketiga jangka sorong digital. Jadi yang terakhir yang sekarang digunakan lebih mudah yaitu jangka sorong yang digital. Jadi tidak lebih mudah bacanya. Iya. Harga bervariasi ya. Harga.
Ada yang sampai segitu pasti ada. Hah? Nggak apa? Kalau bener apa? Oh, apa nih? Silakan Pak Budi untuk sesi berikutnya. Tampilan di Pak di situ bagaimana Pak? Yang tidak muncul ya? Nah, sinyal berarti Pak. Iya. Bukan ada proses. Iya. Para instruktur yang mempunyai kewenangan untuk jawab ini kebetulan untuk yang saya tampilkan ini video yang saya download dari YouTube. Saya coba tapi bisa masuk langsung, bisa kita masukkan asal bentuknya MP4 kemarin. Kalau yang bentuk filenya bukan MP4 tidak bisa kemarin, saya coba. Demikian Bu. Terima kasih Untuk Pak. lebih pastinya nanti tanya untuk belajar Bu. Saya sama-sama belajar di sini. Waktu selesai itu Pak, nggak lama Pak ngerendernya? Tidak. Iya Pak, terima kasih. Ya. Alhamdulillah ini sudah bisa masuk lagi Pak Budi Hartono. Masih ada waktu 15 menit. Mungkin yang belum presensi bisa presensi. Muted. Oke, selamat siang kembali bersama saya. Nah, sudah tidak ada tanya jawab lagi. Bagaimana Pak Budi? Apa masih ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu Darmayanti. Sebelumnya mohon maaf kemungkinan tampilan di layar FCC Bapak Ibu mungkin ada kendala sinyal dari tempat kami. Jadi kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kemungkinan materi tidak tertampil di layar FCC. Terima kasih.
Eh, Kalau bagaimana dengan Ibu Sri Utaminingsih, apa ada yang ingin disampaikan terhadap presentasi kali ini? Mungkin saya kembali. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatian serta kerjasamanya sehingga Dikdar hari ini berjalan lancar. Terima kasih telah mengikuti presentasi oleh Pak Budi Hartono. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri presentasi pagi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.